Bayangkan dunia tanpa sains, logika, dan filsafat seperti yang kita kenal hari ini. Bagaimana jika ada seorang pria yang pemikirannya masih memengaruhi cara berpikir lebih dari 2000 tahun kemudian? Inilah kisah Aristoteles, filsuf yang bukan hanya murid Plato, tapi juga guru Alexander Agung, dan pencipta fondasi ilmu pengetahuan modern. Bagaimana perjalanan hidupnya? Mari kita mulai. Latar belakang dan kehidupan awal Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di kota Stagira, sebuah kota kecil di Makedonia, Yunani. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, karena ayahnya, Nikomakhus, adalah seorang dokter pribadi Raja Amistas III, kakek dari Alexander Agung. Hal ini memberi Aristoteles akses lingkungan intelektual yang cukup maju sejak kecil. Sejak usia muda, Aristoteles telah menunjukkan minat besar terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat. Meskipun tidak banyak catatan mengenai masa kecilnya, kemungkinan besar ia mendapatkan pendidikan awal di lingkungan istana atau dari ayahnya sendiri yang memiliki pengetahuan medis. Namun, ketika Aristoteles masih remaja, Nikomakhus meninggal sehingga ia harus mencari jalan sendiri dalam dunia intelektual. Pada usia 17 tahun, Aristoteles dikirim ke Athena, pusat intelektual dunia saat itu, untuk belajar di Akademi Plato. Di sana, ia akan menghabiskan sekitar 20 tahun untuk mendalami filsafat dan ilmu pengetahuan di bawah bimbingan Plato. Namun, meskipun ia menjadi murid Plato yang cemerlang, pada akhirnya ia mengembangkan pemikirannya yang berbeda dari gurunya, yang akan membentuk fondasi filsafatnya sendiri di masa depan. Perjalanan Aristoteles dari seorang anak dokter kerajaan hingga menjadi salah satu pemikir terbesar sepanjang sejarah dimulai dari sini. Masa di Akademi Plato. Setibanya di Athena pada usia 17 tahun, Aristoteles bergabung dengan Akademi Plato, salah satu pusat pendidikan paling bergengsi di dunia Yunani. Akademi ini didirikan oleh Plato dan berfokus pada filsafat, matematika, politik, serta ilmu pengetahuan. Aristoteles menghabiskan sekitar 20 tahun di sana, menjadi salah satu murid terbaik yang paling berpengaruh. Hubungan Aristoteles dengan Plato. Sebagai murid, Aristoteles sangat menghormati Plato, tetapi seiring waktu ia mulai mengembangkan pemikirannya sendiri yang berbeda. Plato percaya pada teori dunia ide, yaitu bahwa realitas sejati berada di dunia ide yang sempurna dan tidak berubah, sementara dunia fisik hanyalah bayangan dan realitas tersebut. Sedangkan Aristoteles sebaliknya, menekankan bahwa realitas sejati adalah dunia fisik yang bisa diamati dan dipelajari. Baginya, ilmu pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan langsung atau empiris dan logika. Karena perbedaan pandangan ini, Aristoteles tidak ditunjuk sebagai penerus Akademi Plato setelah Plato meninggal pada 348 atau 347 sebelum Masehi. Akademi ini kemudian dipimpin oleh Speusippus, keponakan Plato. Tidak setuju dengan arah akademi yang baru, Aristoteles memilih untuk meninggalkan Athena dan memulai perjalanannya sendiri dalam dunia filsafat. Tahap ini dalam hidupnya sangat penting karena membentuk dasar dari pemikirannya yang nantinya akan berkembang menjadi sistem filsafatnya sendiri. Aristoteles tidak hanya sekedar murid Plato, tetapi juga seorang pemikir yang mulai merintis jalannya sendiri menuju pemahaman dunia yang lebih luas. Mendirikan Lyceum dan metode pengajarannya. Setelah meninggalkan Akademi Plato, Aristoteles menghabiskan beberapa tahun di berbagai tempat, termasuk Asia Kecil dan Makedonia, sebelum akhirnya kembali ke Athena pada tahun 335 sebelum Masehi. Di sana ia mendirikan Lyceum, sebuah sekolah filsafat dan ilmu pengetahuan yang menjadi rival Akademi Plato.
Perbedaan Lyceum dengan Akademi Plato. Akademi Plato lebih fokus pada teori dunia ide, sementara Lyceum lebih mengutamakan observasi, penelitian, dan pengalaman nyata. Aristoteles menggunakan pendekatan empiris, yaitu mengumpulkan data dari dunia nyata sebelum menyusun teori, berbeda dengan pendekatan Plato yang lebih berspekulatif. Lyceum menjadi pusat penelitian di berbagai bidang, termasuk filsafat, logika, biologi, politik, dan etika. Sekolah ini berkembang pesat dan menarik banyak murid, menjadikannya salah satu institusi pendidikan paling berpengaruh dalam sejarah dunia kuno. Dengan mendirikan Lyceum, Aristoteles tidak hanya meneruskan tradisi filsafat Yunani, tetapi juga membuka jalan bagi ilmu pengetahuan modern, menjadikannya salah satu pemikir paling berpengaruh sepanjang masa. Pemikiran dan kontribusi di berbagai bidang. Aristoteles adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah, karena ia memberikan kontribusi besar di berbagai bidang ilmu. Ia tidak hanya membahas filsafat, tetapi juga logika, politik, etika, dan ilmu alam. Aristoteles bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang ilmuwan dan pemikir multidisiplin yang menciptakan dasar bagi hampir semua cabang ilmu pengetahuan. Dari logika hingga politik, etika hingga biologi, pemikirannya tetap berpengaruh hingga hari ini. Hubungan Aristoteles dengan Alexander Agung. Salah satu fase paling menarik dalam kehidupan Aristoteles adalah ketika ia menjadi guru pribadi Alexander Agung, yang kelak akan menjadi salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Bagaimana Aristoteles menjadi guru dari Alexander? Pada tahun 343 sebelum Masehi, ayah Alexander, Raja Philippus II dari Makedonia, mengundang Aristoteles untuk menjadi guru bagi putranya yang saat itu berusia 13 tahun. Aristoteles menerima tawaran ini karena ia memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Makedonia. Ia mengajar Alexander dan beberapa bangsawan muda lainnya di kota Pella, ibu kota Makedonia. Pendidikan ini berlangsung selama 3 hingga 5 tahun sebelum Alexander memulai perjalanannya sebagai raja dan penakluk dunia. Pengaruh Aristoteles terhadap Alexander ketika menaklukkan wilayah baru. Alexander sering membawa ilmuwan dan filsuf untuk mempelajari budaya setempat, sebuah pendekatan yang mirip dengan metode Aristoteles dalam memahami dunia melalui pengamatan. Akhir hubungan mereka. Setelah Alexander menjadi raja, Alexander mulai memiliki pemikiran sendiri yang berbeda dengan gurunya. Aristoteles lebih mendukung konsep Yunani sebagai bangsa yang unggul, sedangkan Alexander ingin menyatukan Yunani dan Persia. Ada desas-desus bahwa hubungan mereka memburuk ketika Alexander mulai semakin berkuasa dan otoriter. Meskipun demikian, pengaruh Aristoteles tetap terlihat dalam cara Alexander memimpin dan memahami dunia, membuktikan bahwa filsafat bisa membentuk jalannya sejarah. Tahun-tahun terakhir dan kematian Alexander Agung. Setelah Alexander Agung meninggal pada 323 sebelum Masehi, situasi di Athena berubah. Aristoteles yang memiliki hubungan dengan Makedonia mulai dianggap musuh oleh orang-orang Athena. Ia bahkan dituduh melakukan penistaan agama, seperti yang dilakukan oleh Socrates. Demi menghindari nasib yang sama, Aristoteles melarikan diri ke Pulau Euboea. Setahun kemudian, pada 322 sebelum Masehi, ia meninggal dunia pada usia 62 tahun, kemungkinan karena sakit perut kronis. Meskipun akhir hidupnya tragis, pemikirannya tetap hidup, dari logika, etika, politik, hingga sains. Warisan Aristoteles terus dipelajari dan memengaruhi dunia hingga hari ini. Dari seorang murid di Akademi Plato hingga menjadi guru Alexander Agung, Aristoteles telah mengubah cara kita memahami dunia. Pemikirannya tentang logika, etika, politik,
Dan ilmu pengetahuan tidak hanya bertahan selama ribuan tahun, tetapi juga menjadi dasar bagi banyak disiplin ilmu modern. Meskipun hidupnya berakhir dalam pengasingan, warisan intelektualnya tetap abadi hingga hari ini. Kita masih menggunakan metode berpikir yang ia ciptakan, membuktikan bahwa ide-ide besar tidak pernah mati. Jadi, apakah menurut kalian Aristoteles adalah filsuf paling berpengaruh dalam sejarah? Atau ada filsuf lain yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah filsuf lainnya. Sampai jumpa di next video.